Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan roadmap saya di bagian React, yang dimana itu sudah sampai di bagian testing. Kemarin testing sih, tapi kurang bagus caranya. Nah, sekarang kita akan membahas testing. Nah, testing itu kita perlu tahu dulu testing apa itu. Pertama, testing itu untuk mengetes suatu komponen atau yang kita sudah buat, apakah berjalan baik dengan atau tidak. Nah, testing itu pertama ada kita bisa menggunakan React testing. Nah, ini saya sudah pelajari cara menggunakannya. Kita harus mendownloadnya dulu, entah itu menggunakan npm ataupun yang lainnya. Setelah menggunakannya, setelah mendownloadnya, kita bisa menggunakannya dengan menjalankan npm run test. Nah, kita bisa mencobanya seperti kita menggunakan seperti button, yang mana ketika diklik dia akan mengeluarkan saya sudah diklik. Nah, kita bisa mengetesnya menggunakan React testing tools ini. Nah, mungkin untuk contohnya tidak dahulu. Lalu selanjutnya ada framework. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu framework. Framework itu yang memudahkan kita untuk bekerja sebagai developer, dan juga dia punya setiap framework itu punya aturan tersendiri. Nah, yang kita bahas ini ada Next.js. Yang pertama Next.js, hanya Next.js, mungkin yang lain nggak pernah coba. Yang pernah coba itu hanya Next.js. Nah, aturannya itu yang saya tahu cuma satu, dan yang lain itu saya kurang mengerti. Nah, yang pertama seperti jika kita ingin menulis entry point, kita harus membuat file yang namanya .env, yang dimana kita bisa menyimpan entry point-nya di situ. Seperti kita menggunakan Clerk, dimana kita harus menyimpan APK-nya. Nah, APK-nya kita bisa simpan di entry point tadi, .env tadi, di file .env tadi. Atau kita membuat database. Nah, seperti itu. Lalu ada juga kelebihan dari Next.js tentu. Nah, yang pertama itu site server rendering, yang dimana ketika kita mengupdate web tersebut, maka dia akan merefresh sendiri dan menjalankan kode tadi. Ya, dia itu nah, salah contohnya sini ya. Jalankan dulu ya. npm nah, ini sudah jalan. Nah, ketika kita ubah, misal kita ubah di bagian mana ya, salah, sini aja, bagian sini kita ubah seperti ini. Nah, dia akan auto render. Ini kenapa enggak? Ini kalau di webnya ya, kalau yang dibuka di sini dia akan auto merender. Tapi malas lah buka. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Dia auto di render sebelum dikirim ke browser, seperti itu. Dan kelebihan lainnya itu bisa digabungkan dengan yang lain. Misal seperti library itu semacamnya. Lalu kelebihannya lainnya lagi itu lebih gampang, yang dimana dia punya, jika kita ingin mengimpor sesuatu, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.